RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dipancarluaskan dari kawasan Puncak Kabinuang 93. Saya Susanti Akatapa bersama Anda pagi ini. Dan pendengar, hari ini 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Nah, upacara ini dilakukan atau hari ini juga dilakukan upacara di berbagai daerah, termasuk misalnya juga upacara dilakukan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Nah, awal mulanya Hari Kesaktian Pancasila ini diperingati sebagai lambang kembali bangkitnya dan juga kuatnya Pancasila. Nah, hari ini pendengar kita akan coba membahas bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan bangsa masa kini. Saya akan hadirkan narasumber pagi ini untuk membahas topik tersebut. Yang pertama ada Ibu Yudiawati F. Widarusliana selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yudiawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bicara di RRI. Dan kita juga bersama dengan Dandim 1305 Buol Toli-Toli, Bapak Letkol Infantri Judis Purwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dandim. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sehat, salam persaudaraan bagi kita semua. Baik, terima kasih Pak Dandim untuk waktunya di RRI. Kita nanti juga akan bersama dengan Pak Ahmad Uzair dari Badan Pembina Ideologi Pancasila Pusat, BPIP Pusat dari Jakarta langsung untuk pagi ini. Tetapi mungkin saya akan mulai terlebih dahulu diskusi bersama dengan Pak Dandim 1305 Buol Toli-Toli, Letkol Infantri Farid Yudis Purwanto. Pak Dandim, hari ini 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Mungkin bisa digambarkan Pak untuk di masa kini begitu, penerapan nilai-nilai Pancasila itu harusnya kita lakukan seperti apa, Pak Dandim? Baik, sebelum saya menjawab pertanyaannya, Mbak, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2021. Semoga momentum ini tetap menjadikan kita semua insan Pancasila yang senantiasa mau mengenal dan memperhatikan sejarah perjuangan bangsa kita, karena apa yang terjadi ini sekarang ini adalah buah dari perjuangan panjang para pahlawan dan pejuang bangsa kita di masa yang lampau. Dan bagi kita generasi sekarang yang sudah hidup di era kemerdekaan, patutnya lah bagi kita untuk senantiasa melaksanakan, mengembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri, karena Pancasila itu sendiri sudah disusun oleh founding fathers kita begitu runut, begitu luar biasa, yang tatanannya dari sila pertama sampai dengan sila kelima menurut hemat saya itu adalah suatu urutan yang merupakan suatu jenjang pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Bagi kita sekarang ini cukup dengan meningkatkan motivasi kita untuk bekerja, mengabdi kepada bangsa dan negara sesuai tugas dan tanggung jawab kita di profesi masing-masing, untuk senantiasa menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sehingga kita dapat berguna, menuntaskan pekerjaan kita, menuntaskan pengabdian kita sesuai bidang profesi masing-masing tersebut dengan baik, sehingga akumulasi dari pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa dari tiap profesi itu akan menuju kepada berhasilnya bangsa kita ini untuk tetap eksis di masa yang akan datang dengan kemajuan-kemajuan yang diperoleh dengan dilandasi nilai Pancasila. Saya pikir begitu. Baik, Pak Dandim, kalau di masa lalu begitu Pak Dandim ya, awal mula Hari Kesaktian Pancasila ini diperingati sebagai lambang kembali bangkit dan kuatnya Pancasila yang nyaris dipatahkan dalam peristiwa kelam G30 SPKI seperti itu ya Pak Dandim. Nah, untuk saat ini kalau kita melihat realitas sekarang ini, tantangan apa sebenarnya yang kemudian perlu kita perhatikan terkait dengan ideologi Pancasila kita yang sudah disusun dengan rapi? Apakah terlihat bahwa ada riak-riak begitu yang saat ini terjadi untuk mengganti ideologi dan lain sebagainya yang berkembang di masyarakat? Baik, Mbak. Ya, jadi kalau sepintas saya mengamati
terutama ketika kita melihat media-media sosial kita, ada fenomena yang cukup memprihatinkan bagi saya, di mana banyak kelompok-kelompok, kalau tanda kutip mungkin bukan banyak, ada beberapa kelompok yang semuanya berteriak Pancasila. Tetapi ironinya, mereka sama-sama berteriak Pancasila, tetapi satu sama lain saling menyerang, saling ingin mengungguli, saling ingin merasa benar. Nah, inilah tantangan kita. Sebenarnya bagi kita zaman sekarang, nilai Pancasila itu bukan hanya untuk dikeluarkan, tetapi diimplementasikan pada tataran paling kecil sekalipun. Pada contoh kehidupan masyarakat, bagaimana kita sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sebagai umat beragama. Bisakah kita melaksanakan tuntunan agama kita masing-masing dengan baik? Bisakah kita menjadi umat beragama sesuai ajaran kepercayaan kita dengan baik? Kemudian masuk kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Bisakah kita secara pribadi menjadi manusia yang beradab dengan menata perkataan kita, perbuatan kita, dalam menata hubungan sosial kita dengan masyarakat, dengan tetangga kita? Bisakah kita menjadi seorang yang memiliki jiwa sosial ketika kita melihat mungkin saudara-saudara kita secara ekonomi mungkin membutuhkan uluran-uluran tangan? Bisakah kita mengedepankan musyawarah ketika kita punya persoalan-persoalan dengan masyarakat kita, dengan institusi, atau persoalan-persoalan lain yang seharusnya bisa kita selesaikan secara kemasyarakatan sosial, tidak harus selalu melalui jalur hukum? Nah, nilai-nilai ini sebenarnya menjadi tantangan kita era sekarang, Mbak. Karena saya melihat generasi sekarang cenderung untuk menjadi generasi-generasi yang reaktif, kemudian selalu mengatasnamakan kepentingan-kepentingan, dan kepentingan ini yang saya lihat cukup ironi adalah mengarah kepada kepentingan-kepentingan pergolongan, perkelompok, tidak mengutamakan kepentingan-kepentingan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah. Saya pikir tantangannya itu, Mbak. Ini menjadi catatan tantangan di masa kini begitu ya. Kita menyampaikan bahwa saya Pancasila, tetapi kemudian belum menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi tantangan generasi milenial yang pastinya tentu di institusi pendidikan punya pekerjaan rumah untuk ini. Saya mau ke Ibu Yudiawati dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Kita sudah dengarkan Bu, tantangannya seperti apa? Terlalu mungkin sekarang ini kalau kata Pak Dandim ada kelompok-kelompok yang muda begitu mengatakan bahwa saya Pancasila, tetapi belum bisa menerapkan nilai-nilai yang diajarkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana tanggapan Ibu Yudiawati? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan kepada Mbak Santi, Susana, ya. Mbak Santi ya, atas waktunya. Dan juga saya ingin menyapa Pak Dandim Kabupaten Toli-Toli. Selamat ketemu Pak, walaupun kita hanya melalui Zoom meeting. Dan seluruh pendengar yang berbahagia di wilayah Radio Republik Indonesia Toli-Toli, dan mungkin bergabung juga dengan kabupaten lainnya. Salam Pancasila. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan selamat memperingati Hari Kesaktian. Dan sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Mbak Santi juga oleh Pak Dandim, bahwa tantangan saat ini tentunya lebih harus kita perhatikan, terutama bagi tentunya para peserta didik atau pelajar yang ada di Indonesia. Jadi seperti kita ketahui adalah penerapan Pancasila merupakan kebebasan berbicara, ya, berpendapat, memberikan kritik, dan juga berorganisasi di dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya juga adalah semua peserta didik atau pelajar yang ada di Indonesia. Nah, tentunya karena kondisi Pancasila ya yang tidak pernah luntur dari pertama lahirnya sampai dengan saat ini dengan 5 sila, di mana kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah tentunya berharap bahwa dalam tantangan seperti ini kita berharap bahwa pelajar kita adalah pelajar Pancasila.
Apa itu pelajar Pancasila? Tentu pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dalam berperilaku sesuai dengan sila 1 sampai dengan 5. Jadi di dalam pelajar Pancasila itu satu yaitu kita bertakwa ya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berketuhanan Yang Maha Esa. Artinya bahwa kita percaya bahwa setiap pelajar itu bertakwa dan berketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak ada diskriminasi dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua, berpikir kritis dan bernalar. Nah, ini yang mungkin dulu belum terjadi pada zaman sebelumnya. Saat ini karena kebebasan berpendapat ini, sehingga kita berharap juga bahwa pelajar kita itu berpikir kritis dan bernalar. Artinya bahwa apa yang disampaikan itu mengandung niat untuk satu perbaikan, untuk kemajuan negara kita, ya termasuk kemajuan pendidikan kita. Selanjutnya adalah berkebinekaan tunggal global. Jadi kita tidak terpisah, tetap satu, ya tidak ada perbedaan ras, suku dan agama, serta kita harus tetap mandiri dan yang paling utama bagaimana kita tidak meninggalkan yang disebut dengan gotong royong. Baik. Ini harapan saya sehingga ke depan seluruh pelajar di Indonesia adalah pelajar Pancasila. Baik. Ini saya, Mbak. Ya, Ibu Widiawati itu adalah konsep begitu Bu ya, yang seperti kata Pak Danim tadi, semua kita mungkin sudah memahami konsep-konsep tersebut begitu, sebagian besar dari masyarakat Indonesia, termasuk generasi milenial begitu. Tetapi kemudian penerapannya ini yang saat ini memiliki tantangan. Bagaimana menjawab tantangan-tantangan ini, Bu Widiawati? Untuk kita tidak hanya sekedar melafazkan Pancasila, begitu ya, menghafalnya, tetapi mampu menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, ya memang kita tahu saat ini kalau kita bicara tadi harapan kita dalam konsep pelajar Pancasila tentu kita menginginkan yang ideal ya, tetapi dalam kenyataannya tantangan kita itu sangat banyak. Kita lihat begitu banyak tawuran di mana-mana ya. Bagaimana kita menyelesaikan kekerasan ini dengan menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan. Ini juga sering terjadi dan tentunya ya kita kembali khususnya di dunia pendidikan bagaimana kita mencoba memberikan materi atau pembelajaran yaitu pembelajaran yang berkaitan dengan karakter dan etika. Nah, ini yang akan kita kedepankan dan ini sudah mulai juga disampaikan di dunia pendidikan. Nah, ini yang tidak lepas kita dengungkan setiap saat kepada seluruh pelajar, tentu dimulai dari para tenaga pendidik dulu. Jadi kita juga memberikan contoh dari tenaga pendidik, ya termasuk kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan contoh yang baik sehingga tentunya tantangan-tantangan yang kita hadapi ini bisa kita lakukan, ada perbaikan-perbaikan agar pelajar kita semakin maju ke depannya. Baiklah, baik Ibu Widiawati, Pak Dandim, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kami akan hadirkan bagaimana pendapat generasi milenial begitu ya tentang Hari Kesaktian Pancasila. Sudah pahamkah mereka terkait dengan nilai-nilai Pancasila ini? Kita akan hadirkan nanti setelah jeda. Sambil saya juga akan undang pendengar untuk bergabung bersama kami dalam diskusi ini. Nanti setelah kita jeda sejenak. Pastikan tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Toli-Toli. Tahukah Anda, kata corona pertama kali diperkenalkan oleh sejumlah ahli virologi dalam sebuah artikel yang berjudul Coronavirus pada jurnal New and View pada tahun 1968. Dalam artikel tersebut, virus berbentuk bulat ini banyak ditemukan dalam unggas dan binatang tikus. Nama corona sendiri berasal dari bahasa Latin Yunani yang bermakna mahkota atau lingkaran cahaya. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona atau COVID-19 dengan cara makan makanan bergizi seimbang, jaga kebersihan lingkungan, rajin olahraga dan istirahat cukup, tidak merokok, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam, minum air putih 8 gelas per hari,
Makan makanan yang dimasak dengan sempurna. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Dan jangan lupa berdoa. Untuk informasi hubungi hotline virus corona 021 521 0411 dan 0812 12 12 3119. Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Toli-Toli dipancar luaskan dari kawasan Puncak Kabinuang 93. Kita masih bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian kita bersama juga dengan Pak Dandim 1305 Buol Toli-Toli. Kita masih menunggu bergabung bersama dengan BPIP langsung dari Jakarta ya untuk pagi hari ini. Juga kami sudah mempersiapkan pendengar bagaimana pendapat generasi milenial saat ini terkait dengan Hari Kesaktian Pancasila. Mereka tahu tidak ya tentang kesaktian Pancasila ini seperti apa, kemudian juga Pancasila itu bagaimana. Tetapi saya mau ke Pak Dandim dulu sebelum menghadirkan nanti pendapat dari generasi milenial. Pak Dandim, kalau tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah bahwa ini ada upaya untuk bagaimana meningkatkan pemahaman siswa-siswi begitu generasi milenial di sekolah. Nah, terkait dengan nilai-nilai Pancasila ini. Memang salah satunya adalah dengan memberikan contoh. Kalau tadi Pak Dandi mengatakan kita sering melihat di media sosial kelompok-kelompok yang saling bertentangan dan lain-lain yang mengaku bahwa mereka paham Pancasila begitu. Nah, ini akan menjadi contohkah ke generasi milenial sehingga ini bisa mempengaruhi pemahaman mereka terkait nilai-nilai Pancasila ini, Pak Dandi? Baik, Mbak. Jadi memang bagi saya pribadi, fenomena-fenomena yang ditampilkan media, baik itu media sosial, media televisi, dan lain-lainnya, tentang fenomena pertentangan, perselisihan antar kelompok ini cukup memprihatinkan. Dan itu menjadi tendensi yang kurang baik bagi transfer of karakter kepada generasi berikutnya. Karena saya khawatirkan setiap perselisihan-perselisihan yang selalu dipertontonkan itu adalah menjadi karakter generasi kita yang akan datang, sehingga dia tumbuh dalam suatu mindset pertikaian, dia tumbuh dalam suatu mindset perselisihan yang ketika ada pemicunya itu akan menjadi suatu potensi untuk menjadi konflik sosial, konflik komunal yang apabila tidak diseriusi untuk kita bahas dari sekarang, kita tanggulangi dari sekarang, itu akan mengarah kepada suatu perpecahan yang lebih besar. Nah, bagaimana kemudian kita untuk menyikapi hal-hal seperti itu? Saya ingin mengajak diri saya pribadi dan kepada seluruh masyarakat, mari kita kembali kepada nilai-nilai dasar bangsa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Mari kita jangan lupakan hal-hal mendasar. Hal kecil tetapi sebenarnya itu menjadi besar. Apa itu? Kerjasama, gotong royong, tenggang rasa, saling menghormati. Ini tidak boleh hilang dari masyarakat kita, karena ciri ini sebenarnya juga yang diakui dan diapresiasi oleh masyarakat internasional. Nah, ketika masyarakat internasional saja mengapresiasi karakter budaya bangsa kita yang demikian luhurnya, kenapa kita justru bangsa Indonesia ini sendiri meninggalkan hal itu? Kenapa kita justru mempertontonkan pada anak cucu kita tentang perselisihan-perselisihan yang tidak ada ujungnya? Semuanya ada win-win solution terhadap setiap persoalan. Nah, ini yang kadang membutuhkan kedewasaan kita dalam bersikap dan menyikapi setiap persoalan yang kita hadapi dalam bermasyarakat, berorganisasi, maupun berbangsa dan bernegara. Kita memang adalah negara hukum, semua tunduk kepada aturan hukum, tetapi menurut hemat saya ada persoalan-persoalan yang sejatinya tidak harus selesai pada ranah hukum. Karena kita adalah masyarakat Indonesia ini diajarkan untuk menjadi masyarakat yang humanis, masyarakat yang saling menghormati, saling mengayomi. Nilai-nilai inilah yang perlu kita tumbuhkan kembali dan perlu kita contohkan kepada generasi berikutnya. Nilai-nilai ini saya dapatkan dari generasi sebelumnya. Tantangannya adalah apakah generasi saya bisa mewariskan nilai-nilai ini kepada generasi setelahnya. Ini akan menjadi tantangan ketika kita bisa jawab dan kita bisa buktikan, maka nilai-nilai Pancasila ini bukan hanya menjadi sekedar retorika dalam rubrik-rubrik
diskusi Oke. dalam ranah media, tapi sudah akan menjadi implementasi dari kehidupan kita sehari-hari. Baiklah. Inilah tantangan kita yang sungguhnya, Mbak. Tetapi Pak Dandim, kalau kita belajar dari sejarah, kita punya sejarah kelam di masa lalu begitu ya, Pak Dandim, yang kemudian ada peristiwa gerakan 30 September itu. Tetapi Pancasila membuktikan kekuatannya begitu ya, bagaimana masyarakat Indonesia bisa bersatu. Nah, untuk saat ini kalau kita kemudian mau menguatkan kembali begitu pedoman kita di negara Indonesia, Pancasila ini menjadi landasan kita untuk bekerja dan lain sebagainya. Bagaimana kita menguatkan kembali ini supaya konflik-konflik yang ada di masyarakat, hal-hal kecil yang kemudian menjadi perdebatan ini bisa selesai begitu, Pak Dandi? Bagaimana caranya itu mudah dikatakan, Mbak, tetapi sulit untuk dilaksanakan. Apa itu yang sudah saya sampaikan sejak awal? Memulainya dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, berpulang pada diri kita masing-masing pribadi. Kemudian berpulang kepada kita dalam sebuah institusi organisasi. Bisa nggak kita menerapkan nilai-nilai itu? Ataukah hanya kita pandai berbicara ketika misalnya seperti sekarang ini kita berretorika dalam sebuah kalimat-kalimat yang mungkin didengar oleh orang lain, untuk mengisi ruang-ruang pikiran mereka, kemudian menjadi ranah diskusi, ataukah kita sekarang mulai secara langsung nyata menerapkan nilai itu sendiri? Sekali lagi, menerapkan nilai itu sendiri, kita mulai dari diri sendiri dulu, Mbak. Oke. Seperti yang disampaikan di awal tadi, kita runut saja dari sila pertama, Pancasila, tentang ketuhanan. Kita kembalikan saja. Saya ingin mengajak diri saya pribadi dan seluruh masyarakat, mari kita menghayati nilai ketuhanan yang Maha Esa ini dengan menjadi pribadi yang bertakwa menurut keyakinan ajaran agama kita masing-masing. Ketika poin nomor 1 ini sudah terselesaikan, Mbak, poin berikutnya mudah-mudahan akan demikian mudahnya jalan itu ada untuk menyelesaikannya. Oke. Tetapi ketika poin pertama ini tidak terselesaikan, kita tidak menjadi umat-umat beragama yang taat menurut agama dan kepercayaan masing-masing, maka semua persoalan bangsa kita ini akan timbul, tenggelam, dan timbul lebih banyak lagi. Kalau timbul, tenggelam, dan selesai itu bagus, Mbak. Tapi kalau timbul, tenggelam, dan timbul laginya itu lebih banyak, nah ini yang menjadi persoalan. Oke, baiklah Pak Dandim. Artinya untuk merubah ini kita tidak perlu memikirkan dalam jumlah banyak dulu begitu ya. Siapa yang harus merubah? Harus pemerintah dulu misalnya, harus siapa dulu. Tetapi lebih ke diri kita sendiri begitu ya. Bagaimana kemudian bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ya, Kalau kemudian saya pikir bukan hanya pada diri kita sendiri, tapi diri kita sendiri dan semuanya harus bergerak bersama-sama, Mbak. Oke, baiklah Pak Dandim dan Ibu Widya, kita coba akan dengarkan. Kalau tadi kita sudah banyak membahas ya soal bagaimana kemudian nilai-nilai Pancasila ini diterapkan dalam kehidupan kita begitu ya sebagai bangsa Indonesia. Tetapi sebenarnya sejauh mana pemahaman generasi milenial terkait dengan Pancasila ini? Kami akan hadirkan dalam segmen berikut beberapa pendapat dari generasi milenial yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Dengan Legita Aswardi, mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kalau Hari Kesaktian Pancasila itu seperti apa pengetahuan Anda tentang Hari Pancasila itu? Sepengetahuan saya, Hari Kesaktian Pancasila ini merupakan hari di mana implementasi sila-sila dari sila pertama sampai dengan sila kelima itu diterapkan di masyarakat. Dengan adik siapa? Ada Muhammad Afiq. Kelas berapa, Dek? 2A. Adik tahu tidak apa itu kesaktian Pancasila? Tidak. Kalau di SD sendiri pernah tidak ada dengar dibahas tentang Pancasila? Ada. Adik tahu tidak apa itu Pancasila? Tahu. Coba adik sebutkan salah satu isi Pancasila. 1. Ketuhanan Maha Esa. Baik, itu tadi beberapa pendapat ya yang kami rangkum untuk generasi milenial di Toli-Toli. Saya coba ke Ibu Yudiawati. Kalau kita tanyakan tentang Pancasila ke generasi milenial, Bu Yudiawati, ini hampir sebagian besar menghafal, tahu begitu. Tetapi kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Dandim, tapi sejauh mana begitu kita menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nah ini bagaimana kalau komentar dari Ibu Yudiawati sendiri untuk spesialis di lingkungan pendidikan, kita perlu memulainya bagaimana untuk membangun karakter siswa atau generasi milenial dari dunia pendidikan, Bu Yudiawati. Ya, terima kasih Mbak Susanti ya. Jadi tadi juga kita sempat dengar ya, begitu siswa SD ditanya tentang apa itu Pancasila, ya
menyampaikan dengan sila 1 sampai dengan sila 5. Tetapi bagaimana ya kita ingin menerapkan Pancasila, ya tentunya kita mulai dengan strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Baik, Ibu ditahan dulu Bu Yudiawati, saya sudah tersambung dengan Pak Ahmad Uzair dari BPIP Pusat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Baik, terima kasih Pak Ahmad Uzair sudah bergabung bersama kami di Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong di Sulawesi Tengah. Tapi saya mungkin akan lanjutkan dulu Pak ya ke Ibu Yudiawati sambil Pak Ahmad menyimak terlebih dahulu. Ya, baik Ibu Yudiawati, dilanjutkan kembali Bu. Tadi Ibu sampaikan bahwa di kalangan siswa atau generasi milenial sudah menghafal, sudah tahu, tetapi bagaimana penerapannya? Nah ini bagaimana Bu untuk menguatkan kembali begitu di kalangan milenial bahwa ini tidak hanya sekedar dihafal, tapi juga bagaimana menerapkan ini begitu Bu? Iya, jadi bagaimana strategi pembelajaran yang sifatnya adalah kreatif dan inovatif, serta kita siap melaksanakan pembelajaran dengan memberikan makna dalam bentuk karakter pelajar Pancasila, dan yang paling penting bagaimana juga kita menguatkan Pancasila dengan pendekatan budaya. Nah ini yang sangat penting kita lakukan. Jadi kalau kita bicara Pancasila dari sila pertama sampai dengan kelima, tentu di dalam penerapan kita harus lakukan. Yang paling penting adalah dengan pendekatan budaya. Jadi bagaimana kita memberikan pemahaman kepada siswa-siswi kita agar Pancasila itu betul-betul harus kita laksanakan, dan Pancasila itu harga mati bagi seluruh pelajar di Indonesia. Oke, baiklah. Nanti kita akan coba tanyakan Bu ya, tantangan di tingkatan pendidikan itu seperti apa, sehingga seperti yang Ibu sampaikan masih kita sering lihat tawuran dan lain sebagainya karena miskomunikasi di antara generasi milenial. Tetapi saya akan ke Pak Ahmad Uzair dulu dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dari BPIP Pusat. Pak Ahmad, mungkin bisa dikasih bayangan dulu begitu Pak Ahmad, tantangan kita untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila yang sudah dikaji oleh BPIP Pusat misalnya ya, yang saat ini perlu menjadi perhatian, ini bagaimana atau seperti apa Pak Ahmad? Terima kasih Bu Susanti. Selamat pagi, saya ingin menyapa dulu ke Bapak Dandim, Toli-Toli, kemudian Ibu dari tadi ada Letkol Infanteri Farid Judi dan tim Buol Toli-Toli, kemudian ada Ibu Yudiawati, dan juga ada Bapak Sagir Amin dari FKUB. Mohon maaf saya terlambat bergabung karena masih ada beberapa hal yang harus kami selesaikan di kantor untuk urusan perkantoran. Ya, menyambung pertanyaan dari Ibu Susanti, bagaimana apa tantangan terbesar? Saya kira tantangan terbesarnya adalah sejak reformasi 98, Pancasila tidak dijadikan standar nasional pendidikan. Ya, sejak 98 itu, sejak reformasi politik menimbulkan trauma politik terhadap ideologi, ya, terhadap negara sebenarnya, ya, ada trauma terhadap negara sehingga apapun yang berbau negara termasuk ideologi dianggap sebagai tantangan bermasyarakat berdemokrasi. Nah, karena trauma politik yang besar itu kemudian Pancasila dihilangkan sebagai salah satu standar nasional pendidikan. Nah, akibatnya sejak 90 reformasi politik itu, generasi yang mulai saat itu sehingga sekarang tidak mengenal yang Pancasila sebagai knowledge kira-kira. Kalau dulu kita di yang generasi sebelumnya selalu mengalami yang namanya penataran P4, kemudian mata pelajaran pendidikan moral Pancasila, sehingga kita paling tidak tahu secara knowledge, secara kognisi kita tahu isi Pancasila, sejarah Pancasila seperti apa. Meskipun ada persoalan lain soal praktek dan implementasinya, tetapi paling enggak secara pengetahuan kita dibekali di pendidikan formal tentang apa itu Pancasila. Nah, setelah dihapuskannya Pancasila sebagai salah satu standar nasional pendidikan, akibatnya tidak ada suplai informasi yang cukup tentang sejarah, pengetahuan tentang Pancasila, dan ini satu hal yang menimbulkan keprihatinan ya, karena Pancasila sebagai salah satu kearifan lokal ya, disebut kearifan lokal karena
kita tahu sejarah munculnya Pancasila itu muncul di tengah pergolakan ideologi besar ya. Dan para pendidik bangsa kita di bawah kepemimpinan Bung Karno dan Bung Hatta kemudian bisa mencari cara yang elegan, yang alternatif, yang tidak harus ikut blok kiri atau blok kanan. Ini satu sikap kebangsaan yang luar biasa, bagaimana tidak harus terseret dalam arus besar politik atau ideologi internasional saat itu. Gitu. Nah, ini menunjukkan bukan hanya kemampuan para pendiri bangsa kita untuk melihat atau menimbang ya kepentingan strategis dan politik saat itu, tapi juga harusnya menimbulkan kepercayaan diri kita sebagai bangsa. Oh, kita sebagai bangsa bisa mencari jalan sendiri, mencari identitas, tidak harus ikut bangsa yang lain. Nah kalau ini tidak diajarkan di sekolah, kami khawatir bahwa generasi muda kita tidak memiliki cukup kepercayaan diri bahwa kita sebagai bangsa pernah menciptakan keputusan politik yang luar biasa. Oke, tetapi Pak Ahmad, keluhan seperti ini juga sering kita dengarkan ya. Kalau tadi pagi kami juga hadirkan wawancara bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Parimo misalnya, yang juga menyinggung soal Pancasila yang tidak diajarkan secara masif lagi begitu ya, di kurikulum sekolah dan lain-lain. Nah, kalau dari BPIP sendiri begitu, sudah pernahkah kemudian membahas ini, bahwa ini menjadi penting melihat situasi yang ada sekarang ini perlu dimasukkan lagi ke dalam kurikulum seperti misalnya pada masa lalu begitu, Pak Ahmad? Ya, benar sekali Bu Susanti. Jadi pada saat ini kita sedang bersama-sama kementerian yang lain, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mencoba revisi peraturan pemerintah nomor 57 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, ini yang kita sedang bicarakan bersama-sama jalan terbaik agar Pancasila dikembalikan sebagai salah satu standar nasional pendidikan, sehingga paling tidak suplai informasi yang bisa dilakukan melalui pendidikan formal, dan kita tahu ada puluhan juta generasi muda yang perlu mendapatkan asupan informasi yang tepat tentang sejarah ideologi bangsa, tentang kekayaan intelektual kita, dan nilai-nilai bangsa ini perlu disampaikan secara, kalau tidak melalui pendidikan formal akan sulit ya, karena pendidikan formal adalah salah satu cara yang paling efektif untuk bisa mempengaruhi atau bisa memberikan menjadi saluran yang paling tepat bagi generasi muda saat ini. Apalagi sekarang tantangan berikutnya adalah soal teknologi digital dan komunikasi digital yang merupakan persoalan tersendiri selain soal pendidikan formal. Oke. Baiklah, saya mau ke Pak Dandim, Letkol Infantri Farid Yudis Purwanto. Pak Dandim, adakah yang mau ditanggapi atau mau tanyakan begitu langsung ke BPIP untuk kita bisa membangun nih Pak di daerah-daerah seperti Toli-Toli dan Buol, apa yang perlu dirancang sehingga tentu Pancasila ini bisa dipahami, bisa diimplementasikan oleh anak-anak muda yang ada di daerah-daerah, Pak Dandim. Iya Mbak, baik, terima kasih. Kebetulan kita sekarang punya narasumber dari BPIP, saya hanya ingin sedikit sharing, memberikan saran masukan, bahwa memang sudah ada kajian dari BPIP untuk kembali memasukkan Pancasila ini melalui jalur-jalur pendidikan formal. Maka ini kalau bisa kami sarankan dapatnya segera diwujudkan. Kemudian karena yang kita hadapi ini adalah generasi-generasi milenial, yang kecenderungannya mereka ini adalah tidak bisa dengan langkah-langkah doktrinasi saja, maka kami menyarankan melalui jalur-jalur non-formal juga digiatkan. Karena ketika jalur formal saya mengkhawatirkan ketika metode-metode zaman dahulu yang saya terima, Bapak terima, ketika itu diterapkan kepada anak-anak sekarang generasi milenial, saya khawatirkan itu hanya menjadi syarat bagi mereka untuk memenuhi ketentuan akademis. Maka ada baiknya jalur formal yang ditempuh mencari metode-metode yang interaktif untuk tidak menjadi suatu dalam tanda kutip kebosanan bagi mereka. Jadi doktrin kepada mereka bisa dapat dilaksanakan secara baik melalui jalur formal dengan metode yang tentunya menyesuaikan dengan pola pikir dan karakter anak muda sekarang. Kemudian yang kedua, Bapak, ini sekedar saran, ketika kita menyimak kehidupan berbangsa bernegara secara nasional saat ini, ketika banyaknya sekali persoalan perselisihan
mungkin dari BPIP memberikan sebuah himbauan, statement atau sebagainya untuk kembali di ruang-ruang media nasional, menciptakan pembahasan-pembahasan Pancasila, sehingga kita tidak selalu disuguhkan dalam media-media nasional itu adalah suguhan-suguhan politik yang mengarah kepada perpecahan. Oke. Penting kiranya ini menjadi selingan pembahasan tentang Pancasila ini, karena kita selalu berbicara, kita ingin mentransfer Pancasila kepada generasi muda. Namun menurut hemat saya, justru generasi kita ini, generasi yang sekarang ini, justru banyak yang tidak menerapkan nilai Pancasila itu sendiri. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mau mewariskan nilai Pancasila itu sendiri, tetapi kita mempertontonkan fenomena-fenomena yang justru menurut saya kontraproduktif dengan nilai-nilai Pancasila yang ingin kita wariskan kepada generasi milenial. Baiklah. Begitu, Mbak. Baiklah. Ini keteladanan sosial yang kemudian perlu ditingkatkan begitu ya. Saya mungkin ingin menyapa dulu Pak Sagir Amin dari Ketua FKUB. Dari FKUB Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Pak Sagir. Pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Baik. Salam kebajikan, salam Pancasila. Baik, terima kasih Pak Sagir sudah bergabung di RRI Toli-Toli. Tetapi saya ingin lanjutkan dulu diskusinya ya Pak Sagir. Nanti kemudian Anda bisa menyimak dulu. Nanti kita lanjutkan diskusi bersama dengan Pak Sagir. Saya ingin minta tanggapan terlebih dahulu dari Pak Ahmad. Mungkin tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dandim 1305 Buol Toli-Toli. Silakan Pak Ahmad. Terima kasih Pak Dandim. Saya kira saya sangat setuju dengan usulan Pak Dandim ya. Bangsa kita sekarang ini, terutama saya kira tantangan terbesarnya adalah yang disebut generasi milenial, itu generasi yang kita sebut sebagai digital native ya. Mereka yang lahir, kalau istilah orang Jawa cenger ya, lahir langsung kenal dengan HP, langsung kenal dengan internet, dan jumlahnya itu lebih dari 50% populasi kita. Dan 54 sekian persen itu sekarang generasi sekarang menggunakan atau mencari informasi melalui internet. Nah, artinya sebenarnya ini tantangan buat kita ya. Tokoh-tokoh formal itu dengan berpindahnya sumber informasi dari yang semula tokoh formal menjadi ke tokoh-tokoh informal, terutama misalnya selebgram atau melalui tokoh-tokoh yang dibesarkan melalui media sosial, ini menciptakan yang kita sebut sebagai diversifikasi otoritas. Jadi otoritas yang kita sebut, orang itu nggak percaya lagi ya, cenderung tidak percaya pada otoritas yang formal, yang terkait dengan organisasi formal termasuk negara. Nah, ini tantangan. Tapi pada satu sisi ya, memasukkan kembali Pancasila sebagai salah satu mata pelajaran bagi bagian dari Standar Nasional Pendidikan itu salah satu cara yang paling efektif, karena semua orang wajib belajar satu. Tapi tidak cukup ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dandim, kita perlu menggunakan cara-cara inovatif ya. Presiden juga menyampaikan di hari lahir Pancasila 1 Juni yang lalu bahwa sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang biasa. Ya, cara-cara biasa ya cara yang seperti bisnis as usual nggak bisa, karena situasi teknologi digital sudah semakin berkembang. Baik, Pak Ahmad, tetapi Pak Ahmad, walaupun misalnya kita masukkan kurikulumnya Pancasila ini ke pendidikan formal, kemudian ada diskusi yang dibangun, tetapi tadi menjadi catatan dari Pak Dandim, kalau kemudian keteladanan sosialnya ini minim, pasti juga tidak akan maksimal. Ini bagaimana tanggapan Anda? Betul, ya. Oleh karenanya itu, ini merupakan tugas bersama, bukan hanya tugas negara dan BPIP. Nah, BPIP dalam hal ini supaya keteladanan muncul, kita punya banyak strategi dan mencoba menawarkan berbagai macam cara. Di antaranya misalnya kita punya program yang namanya Ikon Pancasila. Nah, kita ingin menawarkan dengan Ikon Pancasila itu kita tiap tahun kita tetapkan sejumlah sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan RI. Tahun ini misalnya 76, berarti 76 ikon Pancasila yang memilih ya 76 orang dari berbagai latar belakang, mulai dari prestasi olahraga, tokoh lintas agama, saintis dan lain sebagainya, ingin menunjukkan bahwa Pancasila itu tidak hanya soal
pengetahuan, tidak hanya soal ideologi negara. Pancasila juga merupakan praktek, dan praktek ini sudah ditunjukkan oleh ikon-ikon Pancasila ini yang melakukan praktek dan implementasi Pancasila dalam kehidupan keseharian. Itu satu. Nah, saya kira kemudian yang lain adalah bahwa kita juga punya program yang namanya Jaring Pancamandala yang mencoba menggunakan istilahnya multi track diplomasi, diplomasi multi jalur, menggunakan berbagai macam jalur yang ada untuk mensosialisasikan Pancasila. Tidak hanya melalui institusi pemerintah, tapi juga melalui institusi pendidikan tinggi, media massa, tokoh agama, dan juga tentu saja TNI AD atau TNI dari matra yang lain. Baiklah Pak Ahmad, coba kita mau mendengarkan dulu catatan dari Pak Sagir Amin ya, dari perwakilan FKUB Sulawesi Tengah di Hari Kesaktian Pancasila ini. Kira-kira yang menjadi catatan FKUB Sulawesi Tengah ini bagaimana terkait penerapan nilai-nilai Pancasila? Silahkan Pak Sagir. Kita bersama BPIP, kemudian juga dari Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah, juga ada Pak Dandim. Bagaimana Anda berkomentar soal ini, Pak Sagir? Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu. Salam Pancasila, salam kebajikan bagi kita semua. Ya, kita bersyukur sampai hari ini bangsa dan negara kita, NKRI yang kita cintai, masih kokoh, utuh berdiri sebagai negara yang berdaulat, ya, dan di dunia menjadi bagian dari negara penting atas eksistensi kemerdekaan NKRI itu. Ya, saya dari FKUB Sulawesi Tengah, karena kami mengurusi kerukunan umat beragama, bagaimana dengan Hari Kesaktian Pancasila ini, kita terus mengedukasi umat, masyarakat, bangsa, agar jangan sembarangan, agar jangan tidak berhati-hati mengadopsi paham-paham keagamaan yang sekarang ini berkembang, ya, lebih terbuka. Oleh sebab itu, FKUB Sulawesi Tengah ini terus melakukan penguatan kelembagaan, ya, dari tingkat provinsi sampai ke tingkat kabupaten, kota dan kecamatan, bahkan sampai ke pelosok desa dan kelurahan. Kita terus menjaga umat, masyarakat, bangsa ini hati-hati berpaham keagamaan yang nanti bertentangan dengan ideologi Pancasila. Sebab gerakan 30 SPKI itu gerakan yang sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila. Karena mereka punya ideologi lain, pasti bertentangan dengan ideologi Pancasila. Paham-paham keagamaan, ya, bahkan tradisi-tradisi keyakinan lainnya dalam berbagai bentuknya itu, kita harus jaga umat dan bangsa ini jangan terpapar dengan paham-paham keagamaan, ya, tradisi kebudayaan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Baik, Pak Sagir. Pak Sagir, ya, tentu tidak hanya paham-paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Akhir-akhir ini kita sering melihat sangat mudah untuk kemudian dari satu kelompok-kelompok lain melakukan penistaan agama. Ini menjadi hal yang sering kita lihat juga di media massa. Ini apa yang menjadi catatan di sini? Ya. Kelompok-kelompok penista agama itu berbagai macam terminologi istilah menyebut tagut, kafir, laknat, segala macam terminologi atau istilah yang dipakai untuk menista agama orang, ya, senang menyinggung perasaan orang, senang memakai istilah jihad tanpa alasan yang benar dan menghalalkan segala cara untuk sebuah paham yang dipaksakan dan sangat mengganggu persatuan dan kesatuan kita. Padahal kita di Republik ini berbeda agama, berbeda suku, ya, berbeda tradisi, tetap mengacu kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara. Oleh sebab itu, kita berharap pada semua pihak, tokoh agama utamanya, tokoh kebudayaan, tokoh adat, mari menjaga umat ini, mari menjaga masyarakat ini, hati-hati. Ada paham baru, ada tradisi baru, ada pola kehidupan baru yang kemungkinan itu bertentangan dengan ideologi negara. Oke, baik. Pak Sagir, penistaan agama yang Anda maksud itu juga yang harus kita cegat lebih penting. Jangan sampai agama yang satu mencela agama yang lain, padahal kita berbineka tunggal ika dari Pancasila itu.
Tantangannya sebenarnya ada di mana Pak Sagir? Kita punya pedoman begitu ya, ada Pancasila, berbeda-beda suku, bangsa, agama, tetapi kita bersatu, disatukan oleh pedoman Pancasila ini. Lalu ini tantangannya apa sih Pak? Kalau dari mungkin hasil kajian dari FKUB sampai kemudian potensi-potensi negatif ini bisa tumbuh begitu, dan akhir-akhir ini kita sering melihat pertikaian. Tantangannya pada keseringan atau selalu mengadu domba, mengadu pikiran antara istilah agama dan Pancasila, sehingga masyarakat itu mudah euforia, mudah dicuci otaknya mau ikut agama atau Pancasila. Itu tantangannya di situ, mau mengadu domba paham keagamaan di satu sisi dengan Pancasila, padahal Pancasila itu sudah menjadi rumusan bersama para founding father kita yang memahami semua ajaran agama, tradisi kebudayaan, lalu disatukan menjadi Pancasila itu. Kalau kita melihat sila pertama itu, negara kita sebenarnya negara yang berdasar ketuhanan Yang Maha Esa itu sudah berdasar agama juga. Karena semua di negeri ini orang beragama loh. Nah, jadi tantangan kita itu selalu mengotak-atik pikiran masyarakat dengan memperhadapkan antara agama dan Pancasila. Padahal Pancasila itu sudah dikaji dari agama-agama, dari kebudayaan, jadilah menjadi dasar negara yang ketuhanan Yang Maha Esa itu dan seterusnya itu. Jadi ini yang kita selalu lihat, tantangannya di situ. Sangat mudah mencuci otak rakyat, masyarakat memperhadapkan antara agama dan Pancasila, padahal tidak perlu. Baiklah. Agama di satu sisi menjadi keyakinan individu dan kelompok masyarakat, tetapi Pancasila menjadi pengikat kebangsaan dan kenegaraan kita, supaya jangan mempertentangkan antara agama dan Pancasila itu. Baiklah, Pak Sagir. Baik, kita dibatasi oleh waktu. Sebenarnya kita masih banyak yang harus kita bahas untuk pagi ini. Tetapi tentu saya akan masuk ke bagian akhir untuk kesimpulan begitu. Kalau tadi sudah ada beberapa permasalahan yang kita bahas, juga sedikit menyinggung beberapa solusi. Tetapi di bagian akhir ini tentu kita harapkan diskusi ini tidak hanya seperti kata Pak Dandim, retorika saja kita bahas dalam diskusi-diskusi, tetapi kemudian tidak melahirkan solusi dan juga tidak bisa kita terapkan begitu nilai-nilai Pancasila. Saya mau ke Ibu Yudiawati. Kalau kemudian kita ingin memulai, Bu, kalau tadi gambarannya ada konflik dan lain-lain, kita mau memulai nih Hari Kesaktian Pancasila, kita jadikan momentum bahwa Pancasila ini sakti, kita punya sejarah di masa lalu, kita bisa bersatu. Kita mulainya harus bagaimana, Ibu Yudiawati? Ya, terima kasih Mbak. Jadi tadi juga sudah dapat penjelasan panjang lebar ya tentang Pancasila. Saya sebelum menjawab itu saya ingin menyampaikan juga kepada Pak Ahmad Uzair ya sebentar bahwa saya sangat setuju apabila pelajaran Pancasila itu kembali masuk di dalam kurikulum para siswa, baik mulai dari tingkat SD sampai di tingkat lanjutan. Nah, ini saya berharap itu segera terwujud, walaupun kita sebenarnya saat ini berperan karena tidak ada lagi di kurikulum, kita mainnya di kurikulum yang ekstrakurikuler, di mana kita memasukkan tentang seni, budaya, dan olahraga, yang itu salah satu cara untuk mempererat sesama antara pelajar satu dengan yang lain. Jadi yang kedua, menjawab apa yang disampaikan, kita mulainya, ya yang pertama ya kita mulai dengan hal-hal yang kecil seperti juga disampaikan oleh Pak Dandim. Yang paling sederhana bagaimana kita mulai satu hal, yaitu gotong royong. Ini yang betul-betul sudah perlu kita lakukan saat ini karena sudah semakin pudar dan takutnya nanti hilang. Jadi yang saya harapkan bahwa nilai yang harus ada yaitu bagaimana kita menanamkan tingkat gotong royong dengan tidak meninggalkan berkebineka tunggal ika yang secara global. Ini mungkin dari saya. Baiklah. Saya langsung ke Pak Ahmad Uzair. Di bagian akhir Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan? Silakan Pak Ahmad. Terima kasih. Saya senang sekali bisa berbagi dengan Pak Dandim, Pak Kiai Sagir Amin, Ibu Yudiawati tadi ya. Saya setuju dengan pernyataan semua beliau. Bahwa kita perlu bergotong royong, ini tugas kita bersama sebagai bangsa, tidak hanya tugas BPIP. Mari bersama-sama kita melakukan reformasi pendidikan juga, sehingga ini menjadi, jangan lupa sebagai generasi muda tidak melupakan tradisi dan nilai-nilai bangsa. Pada saat bersamaan juga kami berharap kita bersama bisa bergotong royong untuk mempraktikkan ya, menjadi teladan ya. Kita semua menjadi teladan
memberikan contoh teladan bagi generasi muda agar ini tidak hanya retorika seperti yang dibilang oleh kakak tadi, ini juga menjadi praktek sosial ya, menjadi cara, bukan hanya cara pandang tapi juga sikap, perilaku dan tindakan kita sehari-hari ya. Ini yang kita perlu perlu lakukan bersama-sama secara bergotong royong. Terima kasih. Baiklah, Pak Farid, silakan Pak Farid di bagian akhir apa yang ingin Bapak sampaikan? Mbak, jadi dulu di tahun era 90-an dunia militer mengenal istilah VUCA. VUCA itu terdiri dari volatile, kelabilan, kemudian punya itu uncertainty, ketidakpastian, kemudian C-nya itu kompleks, begitu kompleks adanya kompleksitas, dan yang terakhir A-nya itu adalah ambiguity, keambiguan. Nah, dari 4 persoalan ini, VUCA ini, kemudian diadopsi kepada dunia bisnis, dan era sekarang menurut saya, VUCA ini adalah menjadi tantangan bagi kita. Maka ketika tantangan itu adalah, ada 4 itu, kelabilan, ketidakpastian, kompleksitas, kemudian keambiguan, maka hemat saya, kita selaku pribadi, selaku institusi, kita menggerakkan diri kita, menggerakkan institusi kita untuk bukan menjadi orang institusi yang justru menambah kerancuan dengan istilah VUCA itu. Tapi kita harus bisa mengeliminir, kita justru harus menjadi pribadi, institusi yang dapat mengeliminir kelabilan, mengeliminir ketidakpastian, mengeliminir keambiguan, mengeliminir kompleksitas yang terjadi dalam setiap persoalan. Bagaimana caranya? Caranya sederhana, lakukan tugas kita di bidang profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan secara baik, lakukan komunikasi sosial yang baik, gunakan nilai-nilai Pancasila. Ada baiknya mungkin kita perlu mengingat butir-butir yang ada pada P4 zaman dahulu yang sempat diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan, dan itu semua kita laksanakan secara bertahap dan mudah-mudahan itu akan menjadi transfer of karakter kepada generasi berikutnya. Demikian, Mbak. Baiklah, kemudian saya ke Pak Sagir Amin dari FKUB Provinsi Sulawesi Tengah. Silakan Pak, apa yang menjadi catatannya untuk diskusi hari ini? Pertanyaan kita bersama, apakah keluarga masyarakat Republik ini, NKRI ini, sudah bisa menjaga generasinya, anak turunannya, agar tidak terpapar dengan pikiran yang anti Pancasila itu loh. Itu. Jadi setiap keluarga harus dibalik, harus bisa menjaga anak turunannya, generasinya, agar jangan terpapar dengan pikiran anti Pancasila itu loh. Mari kita cintai Republik ini dengan falsafah negara Pancasila. Jangan sampai anak-anak kita terpapar. Ini yang kita khawatirkan sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sagir Amin, Ibu Yudiawati, kemudian Pak Farid Yudis Purwanto dan tim 1305 Buol Toli-Toli, juga Pak Ahmad Uzair sudah bergabung di RRI Toli-Toli pagi ini. Semoga ini bisa menjadi catatan diskusi ini untuk BPIP Pusat ya Pak Ahmad Uzair. Mungkin nanti ada program-program bisa ke daerah-daerah, Toli-Toli Buol dan juga Parimo di Sulawesi Tengah Pak Uzair. Ya, baiklah. Dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak siaran kami. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk kita semua, bahwa Pancasila itu tidak hanya sekedar dihafal, tetapi bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Dimulai dari diri sendiri dan kita lakukan secara bersama-sama. Insya Allah tentu di masa depan Indonesia bisa jauh lebih baik, konflik-konflik bisa kita cegah pastinya. Dan akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susanti Akataba menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.